Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Furkan. Saya ingin menjelaskan atau menjawab pertanyaan UAS biologi laut. Pertanyaan pertama yaitu apa pengaruh salinitas terhadap akuatik, terhadap biota akuatik. Nah, dari saya sendiri, salinitas didefinisikan sebagai jumlah berat garam yang terlarut dalam 1 liter air. Nah, biasanya dinyatakan dalam satuan 0,00 per miligram per liter. Secara mendasar, ada dua kelompok organisme laut, yaitu organisme euhalien yang toleran terhadap perubahan salinitas dan organisme ctenohalien yang memerlukan konsentrasi garam yang konstan dan tidak berubah. Nah, pengaruh dari dampak biota laut, salinitas biota laut, yaitu pola sirkulasi air, penguapan, curah hujan, dan aliran air ke sungai. Nah, karena sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup biota, setiap jenis ikan atau hewan biota lain memiliki salinitas optimum yang berbeda-beda, tergantung habitat masing-masing dan berbeda jenis-jenis ikan. Nah, salinitas optimum pada air tawar dan air payau berada dengan air laut karena salinitas air laut lebih tinggi dibandingkan perairan air tawar dan payau. Nah, pertanyaan kedua yaitu mengapa di muara terjadi fluktuasi salinitas? Apa dampaknya bagi tingkah laku biota akuatik? Nah, fluktuasi adalah perubahan variabel yang tentunya terjadi akibat dari perubahan yang terjadi adalah kenaikan dan penurunan dari nilai variabel tersebut. Nah, fluktuasi salinitas merupakan kondisi yang umum terjadi di daerah muara yang merupakan tempat bercampurnya massa air laut dengan air tawar. Oleh sebab itu, dampak bagi tingkah laku biota akuatik yaitu di mana kondisi perairan yang bersifat asam atau basah akan membahayakan kelangsungan hidup organisme karena akan mengakibatkan terjadinya gangguan metabolisme dan respirasi. Batas toleransi organisme terhadap pH bervariasi dan pada umumnya sebagian besar organisme akuatik sensitif terhadap perubahan pH. Ini diakibatkan oleh faktor tertentu, yaitu contohnya misalnya faktor yang mempengaruhi yaitu suhu air, kecerahan air, kecepatan arus, dan pH atau salinitas. Nah, pertanyaan ketiga yaitu apa dampak dari El Nino dan La Nina? Nah, dampak dari El Nino terhadap cuaca adalah mengurangi curah hujan. Selain itu, kondisi ini juga bisa memicu kondisi kekeringan di wilayah tertentu. Nah, kondisi ini jelas mengkhawatirkan kekeringan atau kemarau panjang bisa menyebabkan masalah. Contoh pada sektor pertanian yang mungkin mengalami gagal panen, maka dari itu penting mengantisipasi dengan menyusun kebijakan yang mengantisipasi jika fenomena ini terjadi. Dampak yang disebabkan oleh El Nino itu angin pasar timur menjadi melemah. Melemahnya sirkulasi monsun, mengalami musim kemarau di tempat yang berbeda, hasil tangkapan ikan menjadi menurun, banyak kerang yang mengalami keputihan atau coral blackish. Sedangkan La Nina merupakan kebalikan dari El Nino, maka dampak yang ditimbulkan pun merupakan kebalikan dari El Nino juga. Nah, dampak tersebut terjadi angin pasar timur menguat. Yang kedua, mengalami peningkatan pada curah hujan. Banyak terjadi banjir karena tingginya curah hujan. Daerah perairan berat berpotensi hujan. Nah, yang keempat yaitu solusi untuk mengatasi sampah laut. Dari jawaban saya sendiri, dari segi sampah plastik menjadi masalah besar bagi kehidupan sehari-hari. Membludaknya sampah plastik setiap hari yang sulit sekali terurai membuat laut tercemar. Ini penyebab laut kita tercemar, maka dari itu kita harus sadar
akan sampah plastik tersebut yang susah diuraikan. Apalagi kita mahasiswa wajib mewaspadai akan sampah plastik tersebut. Jangan dibuang pada tempat sembarangan. Nah, dari ini tersebut ada bermacam gerakan yang harus dilakukan untuk mengatasi sampah laut, yaitu Gerakan Nasional Peduli Sampah di Laut. Nah, gerakan ini dilakukan melalui pendidikan bagi aparatur sipil negara, pelajar, mahasiswa, dan pendidikan. Nah, kedua, pengendalian sampah. Pengendalian sampah pada daerah aliran sungai. Pengendalian sampah plastik dari sektor industri terlebih dahulu. Yang ketiga, pengelolaan sampah plastik. Pengelolaan sampah plastik yang berasal dari aktivitas transportasi ke laut. Kegiatan di kawasan wisata kelautan dan perikanan serta pesisir dan pulau-pulau kecil. Nomor 4 yaitu memacu inovasi. Nah, memacu inovasi ini adalah pengelolaan dan mengatasi pencemaran sampah laut melalui riset dan pengembangan. Nomor 5 yaitu mengapa plankton disebut sebagai produser primer perairan dan bioindikator. Nah, jawaban dari saya itu karena plankton memiliki kemampuan untuk dapat berfotosintesis serta dapat menghasilkan senyawa organik, membuat plankton tersebut sebagai produser primer. Nah, plankton sendiri dia terbagi atas dua kelompok, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Nah, plankton merupakan komponen utama dalam rantai makanan ekosistem perairan. Dan fitoplankton berperan sebagai produser primer dan zooplankton sebagai konsumen pertama yang menghubungkan dengan biota pada tingkat trofik yang lebih tinggi. Sekian dari pemaparan jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.